bukan dengan barang fana. Puji Tuhan. Haleluya. Renungkan pujian kita, saudaraku. Kita masuk masa Paskah akan kematian Yesus. Engkau ditebus saat ini sampai engkau duduk pada saat ini, saudaraku. Itu semuanya oleh karena darah Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Dan gugota anang dan gugota inang alih-alih Tuhan do lewat kematiannya, saudaraku. Baik Bapak Ibu, selamat datang di rumah doa. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Hingga tadi malam sebenarnya ibadah kita masih bisa bagus proyektor ini, tapi
Terus seperti itu pertemuan si iblis kepada kita, saudaraku. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kita tunduk kepala Bapak Ibu, kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita sembah Tuhan. Kita bersyukur saat ini, saudaraku. Lewat salib Kristus, kita dapat pada saat ini berkumpul Bapak Ibu. Kita angkat pujian penyembahan buat Tuhan. 437. Hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salibmu. Kita angkat pujian ini. Bapak Simayuntan nanti melakukan rangkaian ibadah kita lewat singar, lewat pujian, firman-Nya dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati saudaraku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan.
Haleluya, Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus. Ini kami Bapa, ini aku anakmu Bapa, datang di hadirat-Mu. Kami bersatu hati di sini Tuhan, menyerahkan segenap hidup dan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Aku percaya kepadamu Bapa. Sesungguhnya hati kami percaya kepadamu Bapa. Itu sebabnya kami ada di sini. Kami tinggalkan kehidupan kami. Kami datang ke tempat ini, rindu akan hadirat-Mu, rindu mau memuliakan-Mu, rindu menyembah-Mu, rindu mendengar sabda-Mu. Tuhan Yesus Kristus, dari awal pertengahan ibadah ini hingga berakhirnya, kiranya kami Tuhan diurapi, kiranya kami Tuhan berkenan bagi-Mu, kiranya ibadah ini Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi-Mu, bukan karena rutinitas. Memang waktu kami tentukan, tetapi segalanya Kau yang menetapkannya. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu si tua kami ini pakai luar biasa Tuhan. Pergunakan dengan baik oleh kasih-Mu, oleh seizin-Mu, menjadi alat-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, sabda-Mu, firman kebenaran, firman pengajaran pendewasaan untuk kami, agar kami dapat seperti pujian kami meninggalkan segala kebiadaban yang kami lakukan di masa-masa lalu hidup kami. Seringkali kami berkata sukacita bila Engkau memberkati kami, tetapi bila kami jauh dari yang kami harap, Engkau mengizinkan yang tidak kami sukai hadir di hidup kami. Kami tidak begitu sukacita menyembah-Mu. Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami, berkati kami Tuhan. Bila Kau menghadirkan yang tidak seturut, yang tidak seperti yang kami inginkan, kiranya kuatkan kami untuk selalu tetap dapat teguh di dalam kuasa kasih Tuhan yang luar biasa itu. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, Engkau lihat anak-anak hamba-Mu ini Bapa, keluarganya, ambil bagian di dalam setiap pelayanan ibadah yang dilakukan. Semua itu Kau perhitungkan Tuhan, Kau sempurnakan itu Bapa, agar itu layak di hadapan-Mu. Kami memuji menyembah-Mu dengan setulusnya Tuhan. Engkau berkati atau tidak Kau berkati, kami tetap teguh kepadamu saja. Bahkan ada anak-Mu ini yang hendak bepergian, kami akan berpisah Bapa. Biarlah Engkau selalu memulihkan, mengubah, memberkati setiap kami. Apapun yang kami rencanakan, terjadilah seperti yang Kau inginkan Tuhan. Jangan hanya mulut kami ini, jangan hanya pujian kami, jangan hanya kami berkata-kata lewat doa. Biarlah terjadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Persatukan kami di tempat ini, dimanapun kami berada, bermacam-macam cara hidup kami Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu yang luar biasa itu, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati, mencukupkan segala yang kami butuhkan. Karena aku percaya kepadamu, Kau lebih tahu yang prioritas di dalam hidup kami. Bikin kami teguh Tuhan. Terima kasih Bapa, si tua kami telah sembuh dari sakit. Engkau juga Tuhan membolehkan anak kami diterima di perguruan tinggi negeri. Itu bukan karena kepintarannya, itu bukan karena kehebatannya, itu adalah buah kasih kemurahan Tuhan. Pakai, pergunakan Tuhan menjadi lebih baik lagi ke depan. Mudah mungkin masuk ke sana, tapi mempertahankannya bukan hal yang gampang Tuhan. Bersaing di tengah banyaknya fasilitas pendidikan yang diterima oleh orang-orang lain. Namun anak-anak kami di pedalaman ini Tuhan semua serba terbatas.
Tetapi aku percaya kepadamu. Anak-anakku ini semua Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus. Apapun yang kami rencanakan, biarlah itu semua terlaksana karena kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Yesus Kristus, kekasih jiwa hati kami. Kami ini, anak-anak kami yang Kau percayakan ini Tuhan, menjadi surat-surat Kristus yang boleh nampak dibaca oleh setiap orang. Inilah tampil beda kami, anak-anak-Mu, bukan menjadi satu contoh yang tidak baik. Tuhan Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, saat ini semua umat Kristiani Tuhan melakukan kebaktian ibadah kepadamu. Engkau memberkati kami semua. Terlebih Tuhan pelayanan di Bandar Jaya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di sini juga demikian Bapak. Jangan izinkan hamba-Mu sintua kami ini bergerak untuk melayani-Mu hanya karena kekuatan dan kebisaan pemikiran lahiriahnya, tetapi karena urapan dan peneguhan dari kuasa-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Ningsih Tuhan boleh hadir pada saat ini. Terima kasih Bapak. Walaupun dia sekarang sudah sendiri, tetapi Engkau Bapa Yesusku juga menjadi Bapa, menjadi suami baginya. Engkau melindungi, memeliharanya dimanapun dia berada, di sekeliling orang yang tidak mengenal-Mu saja pun dia boleh tetap ada dan teguh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik di dalam pelayanan di tempat ini, yaitu tempat ibadah. Kami percaya Engkau boleh adakan itu di tempat ini. Namun Tuhan, kami memohon kepadamu, keluarga yang telah memberikan tempat ini untuk kami pergunakan beribadah, memuliakan-Mu di tempat ini. Engkau boleh memberkati mereka, boleh meneguhkan dia, mengubah dia menjadi sesuatu yang bermanfaat yang baik di dalam pelayanan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berikan kami rezeki Bapa, biar tidak terlalu susah kami Tuhan menjalani kehidupan yang berat ini. Berikan kami keteguhan iman, rohani yang tangguh, agar kami tetap hebat menjadi anak Tuhan yang benar. Jangan perbolehkan di antara kami lemah. Biarlah kami teguh, walaupun ekonomi kami lemah, tetapi iman kami teguh. Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, kita bersyukur saat ini sebab lewat Yesus kita dapat hidup, kita dapat merasakan saudaraku kita menjadi anak raja, kita menjadi pewaris kerajaan surga saudaraku, bukan dengan kekuatan kita tetapi lewat darah Kristus saudaraku. Kita banyak menyembah Tuhan pada saat ini saudaraku. Kita akan dulu pujian buat Tuhan sebab lewat salib Kristus dosa kita di sana saudaraku disucikan. Katakan, Yesus tuntunlah aku dekat salib-Mu, air hidup di Kalvari alirkan padaku.
Puji Tuhan. Haleluya. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Sepanjang hidup kami, kurang lebih 6 tahun kami diutus dalam melayani di lintas pantai timur ini. Sungguh sangat banyak pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Saya sungguh bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami lewat anak kami Josephine. Pembelaan Tuhan dalam di tengah-tengah rumah tangga kami, tengah-tengah pelayanannya. Kami belum berbuat apa-apa kepada Tuhan, tetapi Tuhan sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami, terlebih dalam pendidikan anak-anak kami. Banyak orang yang lebih dari anak kami, tetapi mereka nggak terpilih. Tetapi Tuhan bela kami lewat anak kami. Kami khawatir selama dia berkata, saya ragu-ragu Bunda, saya tidak yakin saya lolos ke ITERA ini. Tetapi Tuhan itu baik, Dia tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Sewaktu dia juga masuk SMP, dia telat mendaftar, tetapi Tuhan bela, dia tetap dapat masuk ke SMP itu. Dan lewat itulah Tuhan membela kami. Kami tidak memiliki apa-apa. Yang dapat kami banggakan, yang dapat kami perbuat buat Tuhan, hanya kami mempersembahkan
tubuh, jiwa, roh kami saja. Itu pun miliknya. Dan saya memohon kepada setiap jemaat Tuhan agar tetap kami dibawa di dalam doa. Amin. Biar kami tetap kuat dalam melayani. Dan juga anak kami mampu untuk mengikuti pendidikannya kelak. Dan dia menjadi berkat buat setiap orang. Terlebih dalam pelayanannya. Dia jauh-jauh hari berkata kepada hambanya, "Ayah, kalau bisa saya di luar Lampung." Tetapi ayahnya berkata, "Kau tidak akan kuliah kalau di luar Lampung." Siapa yang akan mendukung ayah di tempat ini? Siapa yang mau membantu ayah di tempat ini? Kalau kau pergi dari luar Lampung. Yakinlah nak, Tuhan pasti bela. Karena 2 tahun ini Unila tidak menerima dari sekolah mereka karena didiskualifikasi. Di mana tahun-tahun yang lalu ada seorang anak tidak mengambil yang sudah mereka terima. Jadi sekolah itu didiskualifikasi. Tapi saya percaya bagi anak-anak Tuhan yang berharap penuh kepada Tuhan, Tuhan bela. Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik. Saya yakin itu. Dan saya juga percaya pembelaan Tuhan. Apapun rencana Tuhan buat anak kami ini, pasti yang terbaik buat mereka. Karena anak-anak kami ini bukan menyumbangkan diri, mereka belajar melayani Tuhan lewat talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah ini Tuhan benar-benar Tuhan perhatikan, Tuhan perhitungkan, dan mereka benar-benar menjadi berkat buat orang lain, terlebih buat pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan di tempat ini. Sekecil apapun ini, saya percaya ini Tuhan perhitungkan di dalam kirbannya, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini boleh menerima segala berkat, segala apa yang terbaik di tengah-tengah keluarga setiap jemaatnya. Tapi satu hal yang saya mohonkan kepada setiap jemaat, tolong kami didukung di dalam doa, supaya kami tetap kuat dan mampu di dalam melayani. Besar harapan saya supaya pelayanan ini benar-benar pelayanan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan saya sungguh sangat bersyukur, seperti doa almarhum hambanya yang berkata kepada anak kami Josephine, "Yakinlah Joseph, kamu pasti bisa." Saya begitu terharu setelah anak saya mengatakan saya lolos, Bunda. Saya langsung mengingat almarhum. Terima kasih doamu Bapak buat anak kami Josephine. Terima kasih doamu Bapak. Saya sungguh sangat rindu kepada almarhum. Secara daging saya kecewa ditinggalkan kami seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan merencana yang terbaik. Tuhan akan menjadikan yang terbaik buat pelayanan ini, buat anak-anak kita. Seperti kerinduan hambanya bahwa akan berdiri gereja di lintas pantai timur, dimanapun itu. Tuhan jadikan, pasti Tuhan jadikan seperti kerinduan hambanya. Besar harapan saya agar kita tetap sehati dalam melayani Tuhan, supaya kerinduan almarhum benar-benar terjadi. Hanya itu yang boleh saya saksikan. Sungguh sangat banyak kesaksian yang sudah saya saksikan selama ini di dalam kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan hambanya. Dalam pelayanan ini juga sakit penyakit disembuhkan di tempat ini, roh jahat juga
hancurkan dari tempat ini. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan kebaikan hambanya, tetapi kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan ada di tempat ini. Bila kita tetap sehati dan tetap berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Saya berdiri di sini untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, bukan memperpanjang Bapak Ibu Saudara, tapi saya rasa ada yang perlu disaksikan dalam proses salah satu bagian di dalam perjalanan hidup saya. Jadi ya tentang diterimanya saya di perguruan tinggi negeri Institut Teknologi Sumatera di program studi teknik elektro. Saya ingin berdiri di sini untuk menyaksikan bagaimana proses yang saya alami sampai saya bisa diterima. Sebenarnya waktu H-2 sebelum Bapak Pendeta kita meninggalkan, posisinya di situ tanggal 31 Desember. 31 Desember itu saya ke Dama Jansen ke rumah Ketua Pendeta, pertama niatnya membawa daging karena kan malamnya mau acara makan-makan. Terus di situ Ketua Pendeta itu bilangnya kau mau lanjut kemana Pin gitu kan katanya. Kau mau lanjut kemana Pin? Terus aku jawab belum tahu. Aku di situ saudara belum tahu apa-apa, belum tahu mau masuk jurusan mana, mau kuliah di mana gitu kan. Terus di situ aku bilang Ketua aku tuh ragu loh Ketua bisa kuliah. Terus aku bilang biayanya juga yang mau ambil ini teknik, biayanya juga berat, terus dan lain sebagainya. Pokoknya masalah biaya dan masalah pesimis gak diterima karena posisinya saudara saya nggak punya prestasi apa-apa, nggak punya. Kalau di sekolah itu SMA saya cuma siswa biasa, nggak punya prestasi apapun, nggak. Kalau di tanpa sertifikat kan yang dilihat sertifikatnya ada juara-juara, sedangkan saya nggak pernah dapat juara apapun. Dan di situ tak bilang sama Ketua aku lo nggak pernah dapat sertifikat. Ketua aku lo nggak pernah dapat sertifikat, cuma modal nilai rapot aja. Terus Ketua itu bilang bisa kok kau lihat lah Bang Berkat itu kan, dikasih contoh ke Bang Berkat. Bang Berkat lo bisa, kok kau nggak bisa, kau nggak ada ranking 1 terus tiap tahun gitu katanya beliau. Dan ya terus dia bilang ya kan Bang Berkat punya prestasi tuh, soalnya Bang Berkat juga sering ikut lomba kan. Dan akhirnya dia bilang ya yakin aja Tuhan Yesus itu pasti akan terus menolong. Dan pas malam tahun baru dinasehatin dan besoknya beliau meninggal, yang saya sangat sesalkan saudara. Saya nggak kayak pengen banget Tuhan itu tahu kalau saya bisa sampai saat ini, karena pas tanggal 31 tuh beliau kayak menguatkan saya tuh ragu bisa kuliah atau enggak karena biaya dan lain sebagainya, bisa diterima atau enggak. Dan juga selama proses pendaftaran itu saya ada terlambat seminggu karena waktu itu karena acara meninggalnya Pak Pendeta dan gak sempat ke Seputi banyak kan selama seminggu itu setelah tanggal 3, dan terlambat. Akhirnya saya dimarahin guru saya karena kenapa kamu terlambat kayak gini, pokoknya dimarahin. Dan akhirnya saya bisa mendaftar, proses pendaftaran KIP, dan puji Tuhan KIP lolos dan sekarang mengajukan KIP kuliah atau bidik misi. Saya mau doa saudara agar mendoakan bisa lolos bidik misi ini, karena yang saya pengen banget bidik misi ini bisa lolos. Dan yang satu lagi yang saya ingin saya saksikan pada proses verifikasi data itu, guru saya itu Bu Eka sempat bilang, karena kan yang saya ambil ini pilihan pertama sama pilihan kedua. Yang pilihan pertama teknik elektro Institut Teknologi Sumatera, yang kedua teknik fisika ITERA. Jadi sebenarnya yang pertama ini teknik elektro mau saya ambil yang ITB, yang kedua teknik fisika ITERA. Terus orang tua menyarankan di Lampung aja ya. Akhirnya sebenarnya waktu itu saya masih mengeras nggak mau di Lampung karena pengen aja coba, siapa tahu keterima gitu kan. Pertama yang pertama daftar ITB, yang kedua ITERA, dan akhirnya guru juga bilang kamu kok mengeraskan hati di ITB gitu kan. Akhirnya ya setelah dinasehati panjang lebar, akhirnya saya terima di ITERA. Dan beli gurunya juga sebenarnya masih menolak pilihan pertama ini Bapak Ibu, karena yang pilihan pertama ini saya ambil teknik
passing grade-nya sekitar 43,87%. Jadi cukup tinggi, salah satu prodi favorit di ITERA. Jadi guru saya cukup khawatir karena posisi saya nggak punya prestasi apa-apa, nggak punya piagam apapun. Saya cuma mengajukan piagam peserta di pendaftaran ini. Dan selama selesai pendaftaran, akhirnya guru saya, ya udah terserah kamu, kalau nggak diterima ya jangan sedih, harus udah berbesar hati gitu kan. Terus selama selesai pendaftaran, selang 1 bulan menunggu pengumuman, itu saya cuma bilang dengan orang tua, gimana ya bunda, aku takut loh nggak diterima, apa aku les aja, soalnya les itu biayanya cukup besar, dan ya melihat kondisi ekonomi yang kurang memungkinkan, akhirnya ya tidak jadi. Dan orang tua juga bilang ya yakin dan percaya pasti akan Tuhan berikan yang terbaik, karena Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia menanti Dia. Dan di situ saya sebenarnya ragu Bapak Ibu, karena ya takut, wajar ya khawatir sebagai manusia. Dan akhirnya saya daftar kemana-mana di sini. Yang terakhir waktu itu yang terakhir saya daftar itu di Politeknik Negeri Bandung, di D3 Teknik Elektro dan Teknik Listrik, dan belum pengumuman, tapi rencana memang gak saya ambil karena itu sudah terima. Dan di situ posisi ayah dan bunda marah karena saya ngambil di luar Lampung terus D3, dan ya terbilang ini cadangan, kalau misalnya nggak keterima di SNMPTN ini ya inilah cadangannya. Dan akhirnya sampailah ke hari Senin kemarin di pengumuman tanggal 22 Maret itu, akhirnya pas pengumuman itu saya semalaman tuh kayak terima nggak ya, pokoknya kayak takut gitu. Akhirnya sampai jam 3 tanggal 22 itu pengumumannya, bersyukur dari sekolah kami ada 3 yang keterima. Yang pertama sumber daya akuatik Unila, yang kedua saya teknik elektro ITERA, dan yang ketiga teknik mesin ITERA. Dan saya bersyukur sekali, di situ saya posisinya satu-satunya orang Kristen dan satu-satunya orang Batak yang ada di sekolah itu. Jadi haleluya, saya bersyukur banget sama Tuhan bisa ternyata akhirnya saya masuk teknik elektro, yang guru saya aja udah ragu, saya sendiri aja sudah meragukan diri saya sendiri. Tapi karena Tuhan Yesus terlalu setia dengan anak-anaknya, saya yakin ini bukan karena kuat gagal saya, ini karena kebesaran Tuhan yang hadir di dalam hidup saya. Akhirnya saya mohon doa kepada ibu saudara agar Tuhan menguatkan selama proses perkuliahan yang mungkin akan saya alami sampai setidaknya beberapa tahun ke depan. Dan ini kan lagi ada proses mencari bidik misi, doakan agar itu lolos, atau kalaupun tidak lolos bisa mendapatkan UKT yang cukup rendah, karena nanti tanggal 6 April itu pengumuman UKT, terus dari tanggal 6 sampai tanggal 11 itu pembayaran UKT. Jadi cukup mepet waktunya, makanya saya berharap Tuhan loloskanlah bidik misi ini. Kalau nggak bidik misi ya buatlah UKT-nya rendah sekitar golongan 1 atau 2 gitu. Itu yang saya pengen Tuhan agar, karena posisinya adik saya juga masih ada 2, dan yang adik saya yang kedua ini mau ke SMA. Tolong Tuhan berikan, soalnya yang sering saya dengar juga ayah memegang beban pelayanan, memegang beban keluarga, dan saya yakin Tuhan akan terus memberikan yang terbaik seperti yang Dia ingin. Makasih. Saya mohon doanya agar Tuhan Yesus terus menguatkan kami, keluarga kami, menguatkan saya terlebih, agar bisa menjadi saksi Tuhan kelak nanti di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan, seperti yang saya ucapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan ibadah kita, saudaraku. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita telah mendengarkan beberapa kesaksian. Bila kiranya itu membawa sukacita bagi kita, saudaraku. Kita akan penyembahan buat Tuhan, kita akan kumpulkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sembah.
Kita akan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Haleluya. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti Allah dipuja ini, menaikkan pujinya. Kasih Allahku sungguh telah ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Sebentar kita berdoa. Seperti pujian kami Tuhan, kami bersyukur Engkau tebus kami, hidup kami dari lumpur dosa lewat darah-Mu yang kudus. Inilah domba-domba-Mu Tuhan, datang di hadapan-Mu apapun perkara kami. Firman-Mu berkata, lewat darah Kristus segala perkara kami dapat Engkau tanggung. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu kiranya berkuasa pada saat ini. Hadirlah Engkau Tuhan, dan setiap kesaksian pada saat ini, bila Tuhan mendatangkan sukacita bagi kami sidang jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 20. Dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Itu nanti yang merasa bapak-bapak atau kaum lelaki, nanti yang merasa perempuan, pemudi atau kaum ibu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita akan ambil dua ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Guru-guru, perempuan, wanita, pemudi, pembapak laki-laki. Jadi yang tak bawa Alkitab nebeng, karena kolektor kita
Dari malam masih bisa ini. Ya Bang. Kita 1 Korintus 6 ayat 20. Enggak ada yang di tengah-tengahnya ya. Nah, kaum laki-laki sama perempuan enggak ada tengah-tengahnya. Ada. Oke. Haleluya. Kita 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita laki-laki di luar. Karena kita di luar diciptakan. Amin. Amin. Sada Korintus 6 ayat 20. Sada 2 tolu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 3, 2, 1. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 18. Gak apa-apa. Sudah hafal ini. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 19. Tolu 2 sada. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata pada saat ini dikatakan bagaimana penebusan kita dari setiap dosa. Kita telah lunas dibeli, bukan cicilan, bukan kredit dan angsuran. Engkau telah diambil dari lumpur dosa. Amin. Sebab itu saudaraku dikatakan oleh hambanya Paulus, sebab kehidupan jemaat di Korintus itu mereka hidup di dalam kebebasan. Kalau kita buka di ayat sebelumnya 1 Korintus 6 itu, dari ayatnya yang ke-12 itu, mereka saudaraku jemaat di Korintus, bukan jemaat seperti di sini ya, jemaat di Korintus itu mereka bebas sebebas-bebasnya. Karena apa? Ya kami sudah ditebus darah Yesus. Kami telah bebas dari dosa. Kami telah bebas dari segalanya. Sebab apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ayat 12-nya, sebab segalanya dikatakan pada saat ini saudaraku, sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Karena kebebasan itu mereka saudaraku melakukan semuanya hal apapun, menganggap daripada halal baginya. Memang saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita ikuti ayat selanjutnya dikatakan saudaraku ayat 16-nya 1 Korintus 6 ini, bahwa dikatakan tidak tahukah kamu bahwa siapa? Mohon maaf. Oh ayat 15-nya dikatakan anggota Kristus. 1 Korintus 6 ayat 15-nya, bahwa saudaraku kita ditebus dari dosa saudaraku, maka kita menjadi milik Kristus. Maka kita ini menjadi miliknya. Maka roh Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, dari penebusan saudaraku lewat darah Kristus, begitu mahalnya. Kalau kita dengarkan tadi dari kaum ibu tadi, bagaimana dikatakan kita ditebus dari kehidupan dosa, bukan dengan emas saudaraku, bukan dengan perak, tapi dikatakan pada saat ini tentang daripada darah Kristus. Dari mana saudaraku datang darah Kristus itu? Lewat bilur-bilurnya, lewat bekas cambukannya. Sebab apa saudaraku? Sehingga darah itu mengalir dari tubuhnya. Cambukan saudaraku yang dilakukan kepada mereka yang mendapat hukuman, ada dua jenis saudaraku. Di sana saudaraku dikatakan pertama kepada bangsa Romawi sendiri, dan yang kedua kepada di luar bangsa Romawi. Yesus adalah bangsa Yahudi. Lalu saudaraku kalau kepada, dan bentuknya pun saudaraku cambuk itu, makanya tadi malam sudah saya bilang sebenarnya bagaimana model cambukan itu saudaraku. Buat dulu jalan salib, asa taboto jo. Jadi oleh si kota Allah mengenai, karena salibmu ku hidup,
seberapa beratkah salib itu? Seberapa kali cambukan itu? Kalau dalam tradisi Romawi, cambukan kepada orang jahat itu hanya 39 kali. Ingat, saya belajar sebenarnya. Namun untuk Yesus tidak terhitung. Bukan karena dia di luar Yahudi, di luar Romawi, tetapi saudaraku, yang terjadi kepadanya itu hanyalah secara brutal. Dan sebenarnya saudaraku, kalau kita melihat cambukan yang diterima itu tidak akan didapatkan, sebab lebih dari 39 kali. Cambuknya pun modelnya lain. Tulis John, mohon maaf, biar saya ingat. Untuk orang Romawi, ada itu bentuk tongkat kayu dan ranting-ranting saja itu dilibaskan. Kalau di Aceh itu saya pernah lihat bentuk cambukan. Kalau dia dicambuk itu sepertinya orang terpandang, algojonya memang pakai algojo seperti ini, tapi cambuknya seperti orang yang di sana. Tapi apabila mereka orang yang tidak dipandang, seperti itu cambukannya. Lihat di YouTube saudara. Karena itu hukum di tengah-tengah dunia ini seperti itu. Tapi saudaraku, buat yang bukan Romawi kepada Yesus, cambuknya itu dari besi dan kepalanya ada bulatan dan di sana ada durinya. Ya pusing pada naudari. Boleh tentu dulu parah Tuhan. Saya tidak terbayangkan saudaraku, sebab dikatakan kepada bangsa Romawi saja, cambukan itu terjadi kepada mereka 39 kali, dan dikatakan juga Paulus kepada jemaat yang ada di 2 Korintus 1 ayat 24 yang dikatakan, aku disesat dan dicambuk tidak lebih dari 40 kali. Nah, berarti jelas Paulus juga katakan, tidak kepada orang Romawi 39 kali, tapi kepada Yesus saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, secara brutal itu saudaraku terjadi kepadanya. Tidak lagi pakai kepada Romawi, tidak lagi di luar Romawi, tetapi saudaraku secara brutal bahwa apa yang terjadi kepadanya, supaya semua orang melakukan bahwa dia itu adalah seorang yang melakukan kejahatan. Memang harus, karena nubuatan. Saudaraku, saya juga pelajari di sana. Coba terbayangkah ada seperti kayu seperti ini, ada rantai, di kepala rantainya terbentuk saudaraku ada bulatan, lalu dilibaskan, begitu jatuh ya saudaraku, harus lagi berdiri. Bayangkan bagaimana saudaraku. Proyektor kita sehingga ada cuma nih, karena saya tidak terbayangkan Bapak Ibu. Sedangkan kepada orang Romawi saja 39 kali. Lalu itulah dikatakan selalu lewat darah Kristus yang mengalir lewat bilur-bilurnya. Jujur dulu, siapa nggak tahu bilur-bilur? Aku PTR waktu 7 asal video. Bilurnya itulah bekas cambukan itu saudaraku. Cabikan yang terjadi kepada Yesus. Itulah saudaraku di kayu salib dia merasakan. Saya pelajari saudaraku, seberapa panjangkah paku yang dipakukan kepada tubuh Yesus. Kalau ini jelas karena saya mencari dari Lembaga Alkitab Indonesia bagian sejarahnya. Yang lebih belajar sepada gejang na pakunenya 10 inci. Coba. 1 inci 3 cm. Jadi saya cari saudara, 1 inci ini berapa sentimeter? 2,54 cm saudaraku. Saya kalikan 1 inci itu 2,54 cm, jadi 2,32 cm lah panjangnya paku itu dipakukan ke tangan daripada Yesus. Tolong Ruben ambil meter buka tangan. Oh pasti 20 cm bang. Udah karena Pak Manhuru otik dobe ngamanggap bubar di sini. Cari dulu 20 cm Josephine. 20,32. Angka jojong nah jadi magajang di paku.
20,32 cm. Jangan ketawa. 20. 32. Baca 20 serius. Itu Yesus alami, kita jangan ketawa. Saudaraku, 20,32 cm, baca 20 cm. Walau kenapa aku kita nak pergi sudah orang ni, lagi. Abang aku baru. Nasolong merong tua, aku jadi kukulin. Ya kan? Tapi Yesus saudaraku merasakan seperti itu. Lalu saudaraku hanya untuk engkau dikatakan 1 Petrus tadi, cara hidupmu yang sia-sia. Namun setelah kita ditebus, hidup kita pun menjadi tetap sia-sia. 20 cm punge. Tak terbayangkan saudaraku. Makanya kalau tidak salah filmnya itu, aktornya itu jelas dia mau merasakannya. Pernah ya? Dia mau merasakannya Bapak Ibu. Coba dulu, hanya untuk dosanya si Tuhan dan mau Yesus tergantung di kayu salib. Hanya dosa si kita ini mau. Oh, siapa mau menanggung? Ada dulu saudaraku di Bandar Jaya, dia dulu jadi mualaf. Makanya aku nggak percaya. Mana ada orang mau menanggung beban hanya untuk kalian? Loh, saya katakan itulah Yesus kami. Memang kalau secara kasat mata, sebab dikatakan bebaskanlah kau, kan dikatakan itu yang menyalib. Katanya kau Raja Yahudi, kau Tuhan katanya. Jadi kalau kita lihat saudaraku, bukannya dia tidak mampu, tapi harus saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia menghilangkan keilahiannya, dia mati. Makanya di sana saudaraku dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di sana kemanusiaannya, di saat ia merasakan mati, disitulah kita melihat bahwa Yesus itu benar-benar Allah Tritunggal, Allah yang benar di sana. Dan percaya saudaraku bahwa kita pun dikatakan dalam Alkitab, ikum mati donina asa dari tubuh. Lihat tanaman itu, kalau kau tanam kacang, mati dulu baru tumbuh. Mati itu pardang ngota manginang. Harus mati saudaraku. Yang ingin kita bicarakan saat ini, bagaimana penebusan darah Yesus itu bagi kita. Saya tidak, hanya dua itu yang saya pelajari 2 malam ini. Saya tidak tahu berapa berat itu salibnya Bapak Ibu. Saya tidak tahu berapa berat itu salibnya dan panjangnya Bapak Ibu. Tapi nubuatan berkata itu harus terjadi kepadanya. Kematiannya saudaraku, kalau kita bagaimana melihat, nanti buka dulu HP-mu bagaimana bentuknya Yesus itu di saat ia disalibkan. Adakah gantengnya seperti kaum bapak di sini? Semua sudah darah, tidak ada darah di sana saudaraku. Tapi dikatakan Alkitab dalam nubuatan itu harus terjadi. Kita buka sebentar Mazmur. Yesaya 52. Ayat 1-5. Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 saya baca Bapak Ibu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, kan? Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Tidak terbentuk lagi dikatakan saudaraku. Rupanya begitu buruk. Karena apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Dia sudah sangat lelah. Kalau saya melihat, mengapa tidak lelah? Karena apa saudaraku? Kalau saya lihat sejarahnya, kronologisnya, malam itu dia tidak tidur. Karena dia berdoa 1 malam, semalaman. Jadi sudah suntuk dia di sana. Dia sudah berdoa di sana saudaraku. Jadi kalau ada ajaran saudara kita, masa dia Tuhan dikatakan dia dihukum mati? Itulah kemanusiaannya saudaraku. Agar tampak di sana
Lalu satu malam kan dikatakan dalam Alkitab, dikatakan di mana dia berdoa itu? Getsemani ya? Iya, Getsemani. Dia sudah berdoa bergumul saudaraku. Sampai-sampai saudaraku, memang benar dalam ilmu kesehatan saya lihat bagaimana Yesus itu bisa jadi air dari matanya keluar darah. Karena saking emosinya dia berdoa, dia tidak mampu melepaskan segala perkara. Pecahlah pembuluh darah, tapi tidak mengalami kematian, tapi mengalir dari matanya. Mudah-mudahan berpikirkan, gimana dong? Tuh mau basahan. Apa katanya? Gulukon. Sekiranya cawan ini ambil daripadaku. Perkaranya bukannya tidak sanggup saudaraku. Di satu sisi dia sudah tahu. Saya juga heran loh. Kadang suatu dari kebodohan. Alkitab katakan bagi orang dunia tentang kematian Kristus adalah suatu kebodohan. Jadi saya juga menganggap bisa jadi suatu kebodohan. Kok mau? Padahal apa yang dilakukannya selama ia hidup? 5.000 orang bisa makan, dikasihnya sisa 12 keranjang. Ada banyak mujizat. Pada di mana? Hei, angkat tilammu. Sembuh. Tapi mengapa di saat dia seperti itu saya melihat saudaraku? Dan dikatakan kita tidak usah bela dia. Siapa yang membela dia pada saat itu? Siapa? Siapa yang memotong kepala telinganya itu? Sok-sok dibela Tuhan. Petrus ya? Ya. Sok-sok membela. Tak pada semua membela Tuhan. Kalau jelumi hamba Tuhan ini semua nak juga ada kan sok ini. Tapi dah buktinya Petrus banyak nyangkal 3 kali. Betul sekali. Bereng amangin. Kalau kita simak, inilah intinya saudaraku, bahwa kalau di timur sana Paskah yang paling besar dirayakan mereka. Baru dia nak Batak tahun baru, anaknya bulan tahun baru mereka Batak, anaknya naik pai batu kumpul mau hidup kalau di Batak. Dan kalau di Resa Pinasida bagaimana kehidupan bukan salah maksud saya. Kalau Paskah itu saudaraku, sebab lewat darah Kristus kita akan mendapat keselamatan. Puji Tuhan. Dan sebelum itu pun sudah terjadi kepada bangsa Israel. Kita buka Keluaran. Ini sudah hafal kita sebenarnya Bapak Ibu. Keluaran secara belum ayatnya. Di saat anak sulung mati, itulah yang terakhir saudaraku kepada bangsa Israel. Surah ke-10. Ya, Keluaran berapa itu Pak? Keluaran 12 Ya. ayat 29. Ada subuh dan ada jalan. Ya, Keluaran 12 Bapak Ibu. Kalau kau baca Keluaran 12 itu semua, di sana terlihat jawabannya. Ayat 43. Ayat 7-nya dulu, Keluaran 12 ayat ke-7 dulu saya baca. Kemudian dari darahnya, ini domba dan kambing yang dipotong. Karena dikatakan, saya baca, dikatakan saudaraku dari awal, kematian akan terjadi kepada seluruh orang-orang di Mesir. Nah, dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan ayat 12, sebab pada malam ini, ikuti Bapak Ibu ayat 12. Amin. Keluaran 12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, berdarah dunia Tuhan ini, dan semua anak sulung dari anak manusia, anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah anak kecil di sini di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu, ingat, menjadi tanda bagimu pada Roma-Roma di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudaraku, dilakukan di ayat 22, diambil hisop semua saudaraku. Nah, rumahnya Pak Purba, Pak Manihuruk dibuat hisap dengan Pak Junta, Pak Utagalu. Siapa tidak di sana dikasih darahnya. Lalu dikatakan akan terjadi kematian anak sulung mereka dan kematian anak sulung daripada hewan binatang mereka. Kalau ada dari mereka kambing domba akan mati. Memang jelas. Kalau kita baca dalam Keluaran 12 ini saudaraku,
dihisapnya. Itulah saudaraku, darah itu. Lalu saudaraku dikatakan, aku akan lewat. Budak Tuhan ini lewat. Baru pada dalam nanti. Alkitab katakan saudaraku, kalau Tuhan itu lewat bergegap-gegap getakannya kakinya. Melihat Tuhan itu engkau tidak bisa. Beruntung kau punya Yesus. Engkau dikatakan dalam Yohanes 14, mulai dari kau Yesus, nggak memilih Tuhan ini. Amin. Amin. Bisa dong ya, lau tubuhin dan putra balik nggak debatai. Musa. Kemudian Tuhan itu dahsyat. Buka kasutmi dan bui horo. Bersujud ibadah berlutut, ibadah bukti. Seperti pohon yang dibuat di song pohon Natal ini ibadah, imam masuk ini bercahaya saudara. Tapi lewat Yesus kita telah diperdamaikan. Amin. Lewat Yesus saudaraku dikatakan pada saat siang hari ini ditebus. Maka layani Tuhan dengan tubuhmu. Sebab tubuhmu ini tubuh saya, ini tubuh kita. Ini sekarang sudah menjadi milik Kristus. Ganteng-ganteng pun kita, cantik-cantik itu bukan milikmu lagi. Tapi sekarang itu saudaraku, engkau adalah milik kepunyaan Kristus. Kalau milik kepunyaan Kristus dikatakan saudaraku oleh 1 Korintus tadi, dikatakan makanya lewat tubuh kita ini, bagaimana kita menjadi miliknya, layani Tuhan lewat ibadahmu, lewat persekutuanmu saudaraku. Yesus saudaraku, lewat kematian Yesus kita telah diperdamaikan. Kalau tidak lewat kematian Yesus, Bapak Ibu kita tidak bisa seperti ini beribadah. Lihat dalam Alkitab sebelum Yesus, sebelum masuk dalam, aku enggak semua saya pelajari. Sebelum masuk dalam kemah pertemuan pun, di luar itu sudah ada itu tempat persembahan. Dan kalian tidak bertemu bisa kepada imam. Dan saya pun tidak bisa berkhotbah. Karena yang layak itu sebenarnya imam di Alkitab katakan adalah orang Lewi. Tapi lewat Kristus, saudaraku dikatakan diperdamaikan. Jadi kalau zamannya Musa di kemah pertemuan itu saya pernah lihat gambarannya saudaraku, saya tidak begitu memahami, jujur ya. Karena ada banyak versi. Di luar pun sudah ada tempat itu ukupan persembahan. Dan masuk ke dalamnya saudaraku sudah ada batasnya. Dan mereka yang melayani sudah ada batasnya. Ada tabir-tabir di sana, ada sekat-sekatnya. Tapi lewat darah Kristus pada saat ini kita bersyukur. Karena kebebasan itulah pula semua pun anak-anak Tuhan orang Kristen semakin bebas. Lihat 1 Korintus 6 ayatnya 12 kembali saudara. Semuanya halal bagiku, tapi tidak semua berguna. Wah. Perut untuk makan dan makan untuk perut. Tapi makan dan perut tidak ada hubungannya dengan tubuh. Artinya saudaraku, ada banyak orang rapas dunia malang apa yang terjadi dalam guluna. Dia tidak tahu, 1 Korintus 6 ayat 12 itu sampai 20 tadi saya sampaikan. Dia tidak tahu bahwa tubuhnya itu adalah tubuh Kristus. Persembahkanlah tubuh kita itu kepada Kristus lewat ibadahmu. Itulah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali kita saudaraku kepada darah Kristus tadi. Lalu yang terjadi saudaraku lewat Tuhan itu, mereka yang mengoleskan daripada darah itu tadi saudaraku, mereka mengalami keselamatan. Kalau kita lihat saudaraku, di dalam selanjutnya ada anak sulung mati orang Israel itu, lewat itulah suatu tanda kepada mereka bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Dulu saudaraku, Paskah, domba sebagai tumbal saudaraku. Sebab dikatakan saudaraku pada saat ini bebas mereka. Lalu keluarlah bangsa Israel, ada sekitar 600.000 orang berangkat dari tanah Mesir. Itu hanya laki-laki saja. Namun yang 600.000 orang yang berangkat dari tanah Mesir itu, sebegitu parahnya saudaraku, hanya 2 yang sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Ada kala saudaraku, anak-anak Tuhan juga seperti itu. Mereka sudah merasakan bagaimana sukacita di dalamnya, tapi mulai mereka meninggalkan Tuhan. Dan yang sampai di sana saudaraku, tidak ada lagi mereka yang awal-awal dan 600.000 orang itu tadi saudaraku. Karena apa? Mereka melakukan suatu kejahatan di dalamnya. Orang-orang tadi ada yang meninggal di perjalanan, ada yang bagaimana.
umur berapa tahun lebih ke atas? 16 tahun ya? Nah, umur 16 tahun ke atas dihitung pada saat itu, saudaraku. Saudaraku, kalau kita kembali ke bagaimana cambukan itu terjadi kepadanya, pernahkah kita membayangkan dan pernahkah kita terpikirkan di saat kita tidur, berganai bahasa-bahasa kon ali Tuhan alanihu, di pahaku kau Tuhan 20 cm. Saya tidak tahu bagaimana bentuk di salib itu, Bapak Ibu. Kalau saya bayangkan, coba bayangkan dulu di bahu dulu. Tangannya di sini ya, di bahu. Mampu nggak itu menahan, Bapak Ibu? Kakinya, saya rasa saudaraku mungkin ini diikat kalau tidak salah. Tapi kan kita nggak pernah di sana, nggak ada handphonenya muda-mudi dulu di sana. Ya kan? Coba disalib, lalu saya pelajari 3 apa 4 tabunnya. Kalau saya yakini ada 3 saja paling. Paku di tangannya, kalau lambungnya itu bukan dipaku karena ditumbak. Darah mati ini memang. Tapi memang ikut mati di ibadah ini. Ikut mati di ibadah. Harus. Dia bukannya tidak bisa, saudaraku. Tapi Alkitab harus terjadi. Dia harus merendahkan diri. Dia harus menjadi manusia. Dia tidak terjadi di sana kealahannya. Namun setelah mati dan bangkit, disitulah tandanya terjadi kealahannya. 20 inci tadi, saudaraku. Jadi membuktikan bahwa betul dipaku di saat siapa itu? Thomas. Nah itu, jadi berkaitan semua isi firman itu. Jadi mulai geleng tahu nang medan si Thomas. Boy tong dewa ngomong si Judas atau si mata dia dengaran nih kemarin. Ada namanya si Yohanes, perilaku seperti si Judas, sama aja Bapak Ibu. Amin. Saya masuk di sana, kita lihat saudaraku. Saya juga bayangkan dari tadi pagi malam jam 3 saya buka Alkitab, saya cari-cari, jujur saya cari di internet bagaimana posisinya, sudah ku download, ditampilkan nanti ikut tangis Turai Bapak Meremon naraku mah. Tidak berbentuk lagi dikatakan, dan Mas Mutari saudaraku dikatakan dan berbentuk B. Sampai sini pernah kecelakaan sampai semuanya lebam-lebam. Lebih-lebih sini. Tidak ada dari bagian tubuhnya yang tidak keluar darah. Aku punya sinai. Namun kita saudaraku tidak pernah menganggap itu suatu bentuk daripada pertolongan Tuhan dan penebusan Tuhan kepada kita. Kita hanya menganggap kematian Yesus hanya seremonial saja. Apabila pasca kita kumpul makan dan makan, pergi dikasih ongkosnya, makan, kalau kurang enak diomongin, tidak pernah di sana kita merasa, oh ini karena darah Kristus. Karena perjamuan itu bersering kita menganggap orang diem saya. Kalau benar seperti dikatakan Pendeta Torus kemarin, jangan lihat ini menjadi anggur biasa, tapi disitulah saya semakin mengerti. Nyatakan ini adalah darah Kristus. Saya bayangkan Kristus itu dicambuk Bapak Ibu. Mungkin seperti ini, seperti saya masih bisa pakai dasi bersama-sama dengan kita. Kalau dia kita melihat saudara tidak berbentuk dan ia merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Oke, saya baca Bapak Ibu. Perjanjian baru halaman 238 kalau ada yang sama Bapak Ibu. Filipi 2 ayatnya yang kelima sampai 11. Saya tunggu sampai yang belum. Amin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ingat, ya kan? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, dia taat, dia tidak memberontak seperti domba di waktu pembantaian. Lihat saudaraku, di saat dia berdoa, dia tidak mampu sebenarnya ikut tahu kudo sebenarnya. Itu menggambarkan saudaraku penuh keluh kesah kita dalam hidup kita, tetap kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudaraku, sampai-sampai begitu perihnya, dikatakan air matanya sampai-sampai seperti titik darah mengalir, menetes di batu tempat dia berdoa di Taman Getsemani. Lalu di saat itu saudaraku, dia berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak sanggup berdoa 1 jam saja? Makanya saya bersyukur saudaraku tentang berdoa. Itulah diingatkan oleh Yesus. 1 malam penuh dia bergumul. Itulah saudaraku yang terjadi. Lalu datanglah Yudas saat itu juga, di saat subuh. Subuh kayaknya itu ya. Sehabis dia berdoa, diciumlah dia. Baik kali si Yudas ini. Bukan cium kudus itu. Cium kudus itu ada, lihat hambanya Paulus. Tapi bukan jasmani itu ya. Amin. Rohani itu. Adong-dong hamba Tuhan cium kudus. Karena Paulus katakan cium kudus darang dong. Memang Alkitab adong dong. Icipoma jema meno. Itu firman Tuhan. Maksudnya ciumi bentuk kasihmu kepada mereka dalam kedudukan oleh Tuhan. Tolongin mak. Ala ni holong hita masih patah. Orang dang taboto orang ni holongin. Kita nyanyi penting sejak kani. Tapi dang roh nisi. Amin. Amin. Iya. Jadi oleh si patah lah rohani naton. Hidup kajimatan narohana. Abi telepon dah bulari. Aku masih di menggalap pak. Pasca nggak ke situ aku. Tapi badina aku nih. Yang paling tinggi. Sehat. Sehat Bapak. Lalu saudaraku terkasih, dikatakan Yesus tidak menganggap kesetaraan. Dia merendahkan dirinya. Tetapi sekarang saudaraku, ada menganggap kesetaraan dengan Allah. Lihat, Lucifer jatuh. Si iblis itu hanya mau menyaingi daripada Tuhan. Lalu dijatuhkanlah dia dari tahtanya. Itu sebenarnya malaikat saudaraku. Tapi Yesus yang berkata tadi dikatakan lewat hambanya kepada jemaat di Filipi dan Paulus tidak menganggap kesetaraan. Dia tetap setia apapun yang terjadi. Sebab dikatakan saudaraku, ada orang itu menganggap itulah. Bukan sebentar ini saya lihat 3. Saya pahami. Orang udah itulah dibursik di mana. Ada yang menganggap itu, udah biarin seperti itu. Rupanya sebenarnya saudaraku itu hanya untukmu dan untuk saya. Sebentar. Yesaya 53. Ini mungkin Bapak Ibu sudah hafal ini. Ayat 3 mulai sampai 10. Yesaya 53 ayat 3 sampai 10. Berjutalah. Berjudul orang. Begini firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 3 sampai 10. 10. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang geludi di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lihat saudaraku, dia tidak pernah menolak. Dia dikatakan seperti domba, Bapak Ibu, yang digorok di bawah ulu. Bahkan sekelilingnya, saudaraku, dikatakan menutup mukanya. Jelas, saudaraku. Di saat, saudaraku, kalau kita melihat, kalau dulu di dalam gereja yang terdahulu mungkin ada jalan salib dibuat. Amin. Saudaraku, di sana berapa kali dia jatuh, ditulis siapa yang menolongnya, itu Simon dari Kirene, ya, kalau tidak salah, saudaraku. Lalu dia tidak sanggup lagi, berapa kali jatuh, berapa kali dia dicambuk. Lalu saudaraku, kita mengerti di sana bagaimana dikatakan tadi, dia seperti domba. Dia tidak pernah menolak, saudaraku. Bahkan dia tidak pernah melakukan kejahatan sewaktu di dalam kehidupannya. Dia marah tidak pernah, kok cuma sekali aja dia marah, kalau tidak salah. Di bait suci, ya? Ya, karena mereka melelang di sana, berjualan dan berjualan di gereja Tuhan. Dia tidak pernah. Dan dia tahu segala isi hati kita. Kalau kita melihat, saudaraku, bukannya dia tidak mampu, tapi dikatakan pada saat ini, saudaraku, sebab itu harus. Dan dia ditempatkan bersama orang-orang jahat. Sebab di samping kanan kirinya itu, sebenarnya awalnya itu akan disalibkan adalah Barnabas. Barnabas atau Barnabas? Barnabas, ya? Dan sebenarnya pun, saudaraku, Romawi itu yang melakukan pengadilan pada saat itu, dia tidak mau, karena tidak satu pun ada kejahatan baginya. Dan mampu. Tidak ada sebenarnya di sana suatu hukuman apapun dan kesalahan, tidak ada. Tapi hanya dipersoal-soalkan. Hanya dia berkata, akulah Raja Yahudi, akulah yang datang itu. Sering dia berkata dalam penginjilannya sewaktu dia masih di bumi, saudaraku, dikatakan, dosamu telah dihapuskan, engkau diampuni. Orang-orang Farisi, saudaraku, tidak terima.
Dan itulah kebaikan yang ada selalu bagi hidupnya. Tetapi dia ditempatkan bersama-sama orang yang penuh kejahatan di samping kanan kirinya, saudaraku. Tapi itu harus terjadi kepadanya, Bapak Ibu, karena kita. Maka dikatakan oleh Paulus kepada sidang jemaat di Korintus tadi, engkau telah ditebus. Jadi penebusan itu, bagaimana saya katakan tentang menggadai ya? Mohon maaf, misalnya kayak apabila kita minjam uang ke bank, diborotkanlah. Apa borotnya? Bahasa Indonesia borot apa? Agunkanlah. Misalnya, keyboard inilah dulu ke bank, kita minjam. Dan saudaraku, agar ini ditebus, kita kembalikanlah penebusan itu, saudaraku. Lalu kita diambil dari lumpur dosa, dikatakan 1 Petrus tadi. Engkau tidak tahu dengan cara hidupmu yang sia-sia dari apa dikatakan nenek moyangmu. Kalau bahasa Indonesia agak ulang ada sumber dulu si itu usia bagasi dan alani ibani emas do perak mana seri juga kursi, tapi karena darah Kristus. Itulah saudaraku. Jadi kita dibeli dengan yang mahal dengan darah Kristus, lalu kita diangkat dengan lunas, saudaraku, bukan dengan kredit. Kan pernah kalau ingat cerita saya dulu-dulunya, saudaraku, boncenganlah suami dan istrinya. Suatu naik motor mereka kecebur ke selokan ke sawah, saudaraku. Lalu begitu jatuh, si suami ini tidak mau tolong istri. Lah solong orang tua, kata istrinya. Enggak lah, engkau langsung motor naik tong dia ke Iban. Kau kan sudah lunas dibayar, ini motor masih kredit, kata jadi saudaraku. Itulah penebusan itu, saudaraku terkasih nama Tuhan. Kita telah lunas dibayar, jadi tidak ada lagi. Maka telah, oleh karena itu saudaraku, dikatakan kalau lunas dibayar, layanilah Tuhan dengan tubuhmu. Dengan apa, saudaraku? Dengan ibadahmu. Maka mulai pada saat ini mungkin kita melakukan suatu kejahatan, minta ampun kepada Tuhan. Sebab dikatakan saudaraku tadi, lewat pujian kita, ku telah mati dan tinggalkan. Kita sudah menjadi milik Kristus, saudaraku. Amin. Menjadi milik kita. Marga hati kita, saudaraku, kita sudah menjadi miliknya. Lewat darah Yesus, saudaraku, di sana ada keselamatan, di sana ada berkat, di sana ada perlindungan. Lihat tadi Keluaran 12 tadi, ada berkat, ada perlindungan lewat darah Kristus. Lewat apa, saudaraku? Sebab lewat kematian Yesus, maka kita melakukan ibadah kita pada saat ini. Sebentar dulu kita buka. Dulu saya sudah lupa. Ibrani 9 ayat 14. Ini mungkin waktu Paskah. Perjamuan kemarin disinggung Pak. Dan terus Ibrani. Ya. Ibrani 9 ayat 14. Halaman 267. Makanya kalau bapak dan ibu itu dikasih tanda biar lebih hafal. Amin. Boleh syukuran dong. Boleh sungguh hayai berjaya. Berpesta mah. Pasal ngelak kamu nama margo tayo na. Ida pandita na ami. Nah. Tapi yang ibu dia posted sa nilai dulu sa usia. Saya baca Bapak Ibu. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Bangsa Israel, mereka keluar, saudaraku, dari tanah Mesir itu lewat darah Kristus tadi dikatakan. Setelah mereka mendapat keselamatan lewat darah domba itu tadi, domba Paskah, lalu anak sulung bangsa Mesir, terlebih anak sulung daripada Raja Firaun, mengalami kematian, lalu mereka dilepaskan dari sana. Lalu saudaraku, bangsa Israel keluar. Apa dikatakan Tuhan kepada Musa? Agar mereka beribadah ke Gunung Horeb kepada Allah. Jadi ibadah itu dikatakan kepada bangsa Israel.
Bukan mereka supaya kaya di sana, supaya beribadah, saudaraku. Dan itulah diingatkan tadi bahwa lewat darah Kristus supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tetap saudaraku, tetap rindukan tengah-tengah ibadah kita dan persekutuan kepada Tuhan, saudara. Itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu, dalam segala persekutuanmu kepada Tuhan. Apapun, sekalipun lelah engkau dalam memiliki Tuhan ini, pelayananmu kecil, apapun yang keberbuat tengah-tengah ibadah kita. Jadi sama si kita sama si Nadia juga, walaupun repot kalian di rumah, kalau ada ibadah sektor di sana, percayailah ada Tuhan bekerja dalam hidupmu. Lihat kepada bidan-bidan di saat itu buat bangsa dan keluaran. Apa yang terjadi, saudaraku? Bidan-bidan itu tidak membunuh orang Ibrani. Padahal dikatakan dari raja pada saat itu Mesir, segala anak-anak yang lahir, kalau laki-laki kepada orang Ibrani di sana ataupun bangsa Israel di sana, saudaraku, bunuh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau. Setelah mereka melakukan itu firman, bidan-bidan itu pun mendapat jodoh-jodoh yang terbaik. Puji Tuhan. Alkitab, saudaraku, dari keluaran ini. Nanti terjodoh si kita, si kolahu, buenong musim miladi itu final. Saya bersyukur, saudaraku. Jadi saya saksikan sebenarnya seperti kesaksian anak kita tadi. Las daroh aku. Kalian mulai batu ingat tahun. Mengontrak kita bukan menginangun. Ku bilang. Saya sekarang seperti firman Tuhan terpapak berdoa kemarin dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan kekhawatiran itu bukan hanya kepada jemaat. Amin. Itu khawatir. Orang pertanian kamu pati udan. Tuhan, suatu udan. Ayo berkembang. Saudaraku, saya katakan hendak kosong ini. Mungkin dia apa menguatkan saya, apa betul, tapi saya yakini amin seperti kesaksian beliau tadi. 2 kali saya katakan firman Tuhan ini di Bandar Mataram dan sini. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 tentang janda yang diberkati oleh Tuhan. Saya bawa ini saudaraku ke tengah-tengah gereja Tuhan. Minyak yang ada di dalam buli-buli itu, selama tempayan itu tidak akan penuh, minyak itu tidak akan pernah berhenti memenuhi segala tempayan. Saya mulai amini, saudaraku. Mungkin kecil usahamu, mungkin kecil pekerjaanmu. Alkitab katakan jangan kau menganggap engkau rendah karena kau muda. Muda bisa dikatakan kecil, mudah dikatakan saudaraku sedikit. Itu saudaraku, jangan kita menganggap dan membatasi kuasa Tuhan di sana. Lihat si janda itu, saudaraku, diberkati oleh Tuhan lewat kepercayaannya kepada Elisa, saudaraku, lalu ia mendapatkan berkat itu. Itu tidak penuh semuanya. Minyak itu tidak akan pernah berhenti. Puji Tuhan. Bisa kok terjadi. Saya ini anak-anak Tuhan. Ada cara-cara Tuhan sendiri, saudaraku, memberkati sidang jemaatnya. Makanya jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan persekutuanmu. Sebab dikatakan, saudaraku, kita beribadah kepada Allah lewat darah Kristus. Lewat darah tadi kita mendapat keselamatan. Kepada bangsa Israel, mereka mendapat keselamatan. Mereka keluar dari sana. Karena apa, saudaraku? Tidak ada satupun anak sulung mati setelah diolesi dengan hisop, saudaraku. Hisop seperti kuas ya. Kayaknya dari daun itu seperti ranting. Dulu belum ada kuas paling diolesi lah. Semua rumah bangsa Israel yang mereka semua rumah Israel yang ada di tanah Mesir. Lalu saudaraku, lepas mereka. Seperti itulah saudaraku, lewat darah Kristus dari engkau mendapat berkat, yaitu berkat keselamatan. Bersyukur kita senari amanginang jutaan jor mamati di corona. Haleluya, kita memuji-muji Tuhan bisa ditikyon. Amin. Itu kan? Bersyukur. Makanya sedangkan enggak diminta, kadang berkat itu datang, apalagi diminta. Sengaja sih bisa bilang martangnya yang jauh lagi. Ani itu asal apalagi dalam jago martangnya lemboy. Ya Allah seperti martangnya jauh lagi kan. Mulai itu bersama. Nekel si Jansen. Jadi
pada tentang yang itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Saya bersyukur saudara. Lalu saya melihat, saya belajar ya, mohon maaf ya. Saya lihat juga Pak Junta bisa tuh anak itu ya. Saya pikir, mohon maaf bukan menghitungnya Bapak Ibu ya. Agak bergerupe jual di sisi solar darahku. Supaya memang enak karena mengajukan dia. Bu itu alai bere. Cara-cara itu Tuhan ini makanya itu dingolong di sidang jemaat. Nah, berbeda dan semua kita ingini. Makanya ada pujian suka-sukamu Tuhan. Nampak satu Tuhan ini. Iko sendiri Tuhan masuk-masuk mau kurang dan minggu. Lo mau Tuhan ini. Semua orang kaya yang bodohi bersenang-senanglah, bersenang-senang motor di kuning dah. Tapi mati. Unang ngatur Tuhan ini. Lo mengulumi Tuhan ini. Nah mengulum di bagus gulung lewat darah Kristus engkau telah diangkatnya. Saudaraku dan berdosa, maka dikatakan kata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Lewat panggilan Kristus saudara lihat darahnya. Kalau kita ikuti saudaraku tadi, mau dia berkorban hanya untukmu saudaraku. Penyakit kita, kutuk yang ditanggungnya saudaraku. Dan kita akan merasakan hidup di dalam kekuatan Allah. Siapa pada saat ini saudaraku, imani firman Tuhan ini. Dok Tuhan, Allah murah Tuhan. Alkitab katakan jangan engkau bermegah di dalam dirimu, tapi katakan bermegahlah kau di dalam Tuhan. Maka pada saat ini saudaraku, bila kiranya firman Tuhan yang singkat ini membawa kita semakin mengerti, kita bersyukur kepada Tuhan karena selimut Tuhan, karena darah Kristus mengalir dalam hidup kami. Kami percayai Tuhan, Engkau akan ada bagi kami. Kita akan diberkati oleh Tuhan saudaraku. Kita akan dijamah oleh Tuhan lewat darah Kristus pada saat ini. Terpujilah Tuhan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Mari singgah kita, sering dulu kita berlutut pada saat ini saudaraku, datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini. Betapa besar kasih Tuhan buat hidupmu, maka kau dilayakkannya pada saat ini saudaraku. Datang kepada Tuhan, kau berlutut. Yesus, ampuni kami pada saat ini. Kita katakan bukan dengan barang kanan Kau menebus hidupku. Oleh
tebus kami lewat darah-Mu. Kau mati bagi kami Bapa. Sungguh baik. Kau rela bagi kami Bapa. Kau rela bagi kami Yesus. Inilah hidup kami Bapa. Inilah kami Bapa di surga. Memang tebusan-Mu. Namun kami sering Bapa ada di mulut bibir kami berseru meninggalkan hidup kami yang lama, tabiat-tabiat kami yang lama, karakter-karakter kami, kedagingan kami. Ampuni kami Bapa. Kami milik Kristus. Kau tebus lawan darah Kristus. Kisah ini lagi di Ajirahan kami ya Tuhan. Ajirahan kami ya Bapa Bapa. Hari ini kami tebusan-Mu. Berkati kami keselamatan bagi kami. Agar kami tetap setia dan taat seperti Kristus yang taat sampai mati. Bapa yang baik, inilah hidup kami Bapa. Berkarya Engkau Roh Kudus. Kami tidak layak Engkau layakkan. Oh, bergolong dia Tuhan. Lihat domba-domba ini Bapa, berikan kasih dan taat Tuhan sampai akhir. Kau setia Bapa. Ini ibadah kami Bapa. Haleluya. Ibadah kami Bapa. Engkau tidak mampu lepas daripada kayu salib. Engkau taat Tuhan. Engkau setia Bapa. Lagi di sini kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus Kristus Bapa. kami bersyukur Kau hebat. mengikut Engkau. Kami bersyukur Kau kalahkan maut. tidak memandang kami siapa, Kau ke surga. tidak memandang kami Bapa. Menyediakan tempat Jesus bagi Lady Sihon Allah yang kudus. ajar kami tetap hidup di dalam wilayah persekutuan kami lewat ibadah kami di dalam nama Yesus. Baik sekali Kau Tuhan. Tuhan, sembuhkan kami Bapa. Baik sekali Kau Tuhan. Lihat jemaat ini Bapa. Lihat sidang jemaat ini Tuhan. Kau beri kami melangkahkan darah-Mu. Beri kami kekuatan. Haleluya. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Haleluya Bapa. Pemulihan dari Baik sekali Kau Tuhan. Yesus Kristus. Terlebih dengan kesaksian istri hamba dan anak kami, anakku Tuhan. Bila ke depan Tuhan semakin baik. Di satu sisi hamba-Mu bersuka cita. Satu sisi hamba-Mu ada kekuatan. Saya percaya firman-Mu mengingatkan. Tidak akan ada kekuatan kepada kami. Sebab darah Kristus ada bersama-sama kami. Terima kasih Bapak. Ya Abah. Terima kasih Bapak. Berkati sidang jemaat. Berkati kami Bapak di sini. Haleluya. Haleluya. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau memberkati Bapak di surga. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bersyukur Bapak. Kami mempersembahkan tubuh kami lewat ibadah kami
Di Bandar Mataram, Tuhan berkati ibadah-ibadah kami. Di tempat ini ibadah tengah minggu, ibadah minggu raya kami berkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Apapun pekerjaan anak-anak Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berikan rezeki kepada kami Tuhan, agar kami tidak susah menghadapi kehidupan. Cukupkan dana yang kami butuhkan. Karena ini Tuhan, Haleluya, haleluya. 2 kali kami ke Gaya Baru, Tuhan cukupkan buat jemaat-Mu. Yesus Kristus. Sanggupkan kami Tuhan. Kami percaya Allah, ini untuk kemudian nama Tuhan. Ajarkan untuk setia dan mampu selama ini karena Engkau kaya Bapa. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Anakku semua kuserahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersama apa Tuhan Tuhan. Haleluya. Turmalah berdosa Tuhan Tuhan. Berpohon kami. Tuhan itu berdosa. Berharap kami Tuhan. Biarkan Tuhan diurut. Haleluya. Mulia Tuhan. Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan. Terlibat Haleluya. Hormat bagi Tuhan. Tidak ada yang seperti Kau. Engkau satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Menebus kami. Kau bisa Yesus Kristus. Karena kami adalah anak-Mu ini Bapa. Haleluya. Berkat kami Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Allahku sungguhlah Haleluya. ketika Dia serahkan padanya. Kasih Allah Kau berkorban bagi agar aku. Tiada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Dia serahkan Kasih Allah Kau berkorban bagi agar tiada kasih seperti selama hidupku. Saudaraku, kita ulangi pujian ini sebenarnya kita bangkit berdiri.
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapak. Selama hidup Karena kami, kasih setiamu bagi kami. aku sembah. Inilah kami Bapak, ajar kami tetap taat dan setia. Haleluya. Sebagaimana Yesus sampai kepada kematian di kayu salahannya. Haleluya. Kami pun seperti Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu berkati kami yang hadir pada saat ini, yang dari Bandar Mataram, juga dari tempat ini Bapak di surga. Kami bangga punya. Terima kasih Bapak, ada saudara kami tidak dapat hadir. Kasih Allah memberkati mereka. Kasih Allah melingkupi mereka Tuhan. Khususnya Tuhan kembalikan berdoa yang mungkin dengan rencana Tuhan terjadi.